stigma yang negatif masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa itu, sehingga main hakim sendiri, sehingga bertindak sendiri, akhirnya menjadi korbanlah orang dengan gangguan jiwa ini. Lalu ada orang dengan gangguan jiwa dianiaya belasan polisi di Lembata. Wah, ini kasusnya di daerah kami sendiri di Nusa Tenggara Timur di Lembata. Hingga babak belur lanjut ke proses hukum. Nah, terkadang stigma yang negatif dan memandang sebelah mata orang dengan gangguan jiwa membuat kita yang sumbunya pendek ini langsung terpancing. Oh, ini pasti ini gara-gara mereka yang berulah. Padahal kita belum tanyakan dengan baik, belum memahami dengan baik kasusnya seperti apa. Oke, yang kedua, tindakan kekerasan pada anak dengan berkebutuhan khusus. Nah, di sini ada kasus salah satu contoh kasus perundungan. Perundungan ini bullying berarti ya. Siswa berkebutuhan khusus di salah satu sekolah. Jadi makanya banyak anak-anak berkebutuhan khusus itu dia rendah diri, dia stres, marah, mau berontak, ada yang agresif, ada yang dia memendam. Nah, akhirnya terjadi tindak bullying ini di sekolah tadi. Nah, ada salah satu lagi seorang anak berkebutuhan khusus jadi korban seksual. Ini banyak sekali terjadi ya. Bapak Ibu, rekan-rekan semua bahwa anak berkebutuhan khusus yang notabene kekurangan, keterbatasan, mereka sering dijadikan objek seksualitas oleh orang lain. Nah, saya pernah menangani salah satu uh, tindakan seksualitas bapak terhadap anaknya sendiri. Ini kasus incest ya. Tapi di salah satu daerah itu akhirnya diselesaikan. Awalnya kami membawa ke ranah hukum, tapi akhirnya diselesaikan karena adat istiadat di sana, yang memang di setiap daerah mempunyai ciri khasnya yang berbeda-beda ya. Anak ini memiliki keterbatasan dalam intellectual disability. Jadi karena keterbatasan tersebut, ayahnya melakukan tindakan seksualitas pada dirinya. Jadi ketika dia SMP, waktu dia SMP, dia itu tidak paham kalau saat itu dia sedang hamil besar. Jadi dia masih main lompat tali, main kelereng, lari ke sana, lari ke sini, karena ketidakpahamannya dia, anak intellectual disability tadi. Akhirnya diberikan solusi oleh masyarakat setempat, adat-adat setempat adalah harus potong salah satu ternak, misalnya sapi, babi, atau kambing, supaya menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu menjadi suatu hal yang merumitkan ya, salah satu hal yang menyedihkan bahwa seharusnya anak berkebutuhan khusus punya hak untuk dilindungi, punya hak untuk berekspresi dan sebagainya. Akan tetapi karena adanya keterbatasan di lingkungan, sepakat harus dengan cara adat dan seterusnya. Ternyata mamanya juga, mama dari anaknya ini juga merupakan penyandang, merupakan orang dengan intellectual disability juga. Jadi untuk mengintervensinya agak sedikit sulit karena di lingkungan adat istiadat sudah seperti itu dan seterusnya ya. Jadi ini tindak kekerasan pada ABK. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang awam nih untuk menanggapi hal tersebut, mencegah adanya pertikaian akibat hal-hal yang seperti ini? Nah, ada 5 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah menghargai perbedaan. Nah, menghargai perbedaan di sini dalam arti bahwa kita tahu antara kita dengan mereka, tadi kelompok satu dengan kelompok yang lain memiliki perbedaan. Oh, mereka ini punya karakteristik seperti ini. Kita ini punya karakteristik seperti ini. Nah, dari perbedaan itu kita memahami, bukan mengintimidasi orang dengan gangguan jiwa ataupun anak dengan berkebutuhan khusus tadi. Nah, yang kedua adanya adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita. Kalau selama ini kita taunya penyebutan mereka, oh dia orang gila, oh dia orang yang tidak waras, oh dia anak idiot. Nah, tadi saya sudah tampilkan bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang pelafalan penyebutan ODGJ tadi dan ABK tadi. Jadi bukan masih salah, tapi masih keliru karena tidak adanya pengetahuan dan pemahaman
masyarakat kita terkait penyebutan hal tersebut. Nah, semoga dengan materi yang singkat dan praktis ini, banyak orang sudah mulai terbuka dengan penyebutan seperti itu. Memang penyebutannya simpel tapi bermakna sekali bagi mereka dan juga bagi keluarga mereka yang mendengar. Lalu, mempraktikkan nilai-nilai agama ini sudah sering kita lakukan, menciptakan dialog. Nah, sama seperti ini juga mungkin ada diskusi. Bagaimana kita menghadapi mereka, bagaimana kita menangani mereka, intervensi apa yang harus kita lakukan, dan seterusnya. Menjaga sikap tenang dan tidak terprovokasi. Jadi kalau melihat mereka orang dengan gangguan jiwa atau anak berkebutuhan khusus di jalan sudah bersikap agresif, nah kita yang kurang paham, kurang memahami bilang, oh dia ini lagi coba pancing saya punya emosi nih, lawan. Padahal kita tahu mereka punya keterbatasan. Seharusnya dengan seperti itu kita menjaga sikap kita dengan lebih tenang bahwa, oh memang ada perbedaan antara saya dan dia sehingga dia berbuat seperti itu. Tidak terprovokasi. Contohnya kalau kita mempunyai keluarga dengan orang dengan gangguan jiwa atau anak berkebutuhan khusus nih. Nah, kita bisa untuk menjelaskan pelafalan tadi, penyebutan tadi, yang simple tadi, tapi bermakna sekali bagi keluarga. Jadi tidak terprovokasi tadi, dengar bahwa ponakan kita dibilang idiot, dibilang bodoh. Nah, dengan kita yang memahami, kita yang belajar, kita dapat menceritakan bahwa, mengatakan bahwa pelafalannya itu, penyebutannya itu seperti apa. Oke. Nah, bagaimana penerapan toleransi ODGJ dan ABK di lingkungan kampus? Nah, kami dari Prodi Psikologi Kristen, jadi ini bukan promosi ya, hanya untuk ini menjelaskan, menginformasikan saja bahwa kami bekerja sama dengan Pusat Layanan Autis dan juga beberapa lembaga terkait orang dengan gangguan jiwa. Mahasiswa yang kami ajarkan, yang mereka sudah paham bahwa cara penyebutannya seperti apa, ODGJ dan juga ABK, kalau mereka turun ke masyarakat, turun ke lembaga, turun ke orang-orang sekitar, mendengar bahasa-bahasa yang negatif, bolehlah mereka untuk menjelaskan dengan tidak mengintimidasi, tidak memarahi, dan juga sok tahu tadi. Nah, tapi dengan cara mengedukasi, psikoedukasi, supaya orang-orang memahami. Memang simpel sih Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa untuk menyebutkan hal tersebut. Tapi menjaga perasaan orang itu kan terkadang sulit ya. Kita maksudnya lain, orang tangkapnya lain. Jadi meminimalisir kejadian emosi tadi bisa dilakukan hal tersebut. Nah, ini salah satu contoh mahasiswa di fakultas kami. Kami bekerja sama dengan Pusat Layanan Autis dan juga DP3A, Dinas Perlindungan Perempuan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami menolak kekerasan pada orang dengan gangguan jiwa dan ABK. Karena apa? Biasanya orang dengan gangguan jiwa itu sering dipukul, dipasung. Anak-anak berkebutuhan khusus juga sering diintimidasi, sering diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu biasanya tolak kekerasan pada anak nih. Nah, kami ganti tolak kekerasan pada orang dengan gangguan jiwa dan juga anak dengan berkebutuhan khusus. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Jika ada pertanyaan terus khususnya untuk mahasiswa dapat menghubungi saya di email berikut ini. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Lodia. Terima kasih. Terima kasih Bu Devi. Baik, sekedar pemberitahuan untuk sesi keempat ini mekanismenya akan sama seperti sesi ketiga tadi. Seluruh materi akan menyampaikan materi. Setelah itu baru kita buka sesi tanya jawab. Kita lanjut pada pemateri kedua. Untuk pemateri kedua ini saya akan bacakan CV-nya. Nama Ibu Yusmina Eliseba Hauoni PhD, tempat tanggal lahir Loli 4 Juli 1986, jabatan fungsional asisten ahli 3B. Beliau merupakan salah satu dosen di perguruan tinggi Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Untuk riwayat pendidikan, pada tahun 2009 beliau menyelesaikan sarjana pendidikan Kristen di Universitas Kristen Artawacana. Pada tahun 2015, beliau menyelesaikan Magister Pendidikan Kristen di Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang.
pada tahun 2023, beliau menyelesaikan pendidikan Doctor of Psychology Filosofi pada Solzhenitsyn University, bidang teologi Kristen edukasi. Baik, demikian CV singkat dari pemateri kedua kita. Kepada Ibu Yusmina, saya persilakan. Terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi dalam sesi seminar kita hari ini. Mungkin saya langsung saja ke panitia untuk bantu saya share screen untuk PowerPoint saya. Oke, selamat siang Bapak Ibu dan juga mahasiswa yang saya cintai. Terima kasih karena masih berkenan setia dalam ruangan ini untuk mendengarkan materi-materi kami. Siang hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pendidikan moderasi, kunci membangun harmoni kebangsaan. Pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang dari pendidikan moderasi sendiri. Silakan Pak, slide-nya. Ya, jadi sebenarnya latar belakang dari pendidikan moderasi sendiri adalah berangkat dari konteks negara Indonesia yang majemuk. Majemuk dilihat dari geografisnya, budayanya, bahasanya, dan juga dari segi agamanya. Tentang kemajemukan ini kita bisa lihat data yang saya lampirkan. Dari segi geografis seperti kita lihat, Indonesia memiliki 17.000 pulau dan juga 711 bahasa dan 250 suku. Sementara dari segi agama, Indonesia memiliki 6 agama besar. Seperti yang kita ketahui bersama, 6 agama besar ini memiliki jumlah yang berbeda-beda. Seperti misalnya Islam, minta maaf slide-nya agak sedikit bermasalah. Seperti Islam misalnya kita lihat bahwa jumlah untuk agama Islam sendiri ini mencapai urutan pertama dengan presentasinya adalah minta maaf mungkin saya share saja PPT saya supaya lebih. Ibu. Mungkin saya ulangi, secara geografis Indonesia memiliki 17.000 pulau. Dari segi bahasa, Indonesia memiliki 711 bahasa dan juga memiliki 250 suku bangsa. Ya, jadi dari segi geografis, Indonesia memiliki 17.000 pulau, 711 bahasa, dan juga 250 suku bangsa. Ini terlihat sangat beragam. Secara agama, dari bidang agama, Indonesia memiliki 6 agama besar yang terdiri dari agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita melihat bahwa dalam data statistik yang saya ambil dari salah satu sumber yang sudah saya cantumkan, ini agama Islam memiliki jumlah atau presentasi terbesar di Indonesia, yaitu 87%. Kemudian diikuti oleh Protestan dengan 7%, Katolik 3%, dan Hindu 1,7%. Kemudian Buddha 0,7% dan Konghucu 0,05%. Ini jika dilihat dari segi agama, kemajemukan dilihat dari segi agama.
kita masuk dalam kemajemukan dalam konteks kekristenan sendiri. Kita melihat bahwa jumlah umat Kristiani di Indonesia tahun 2021 ini mencapai angka 20,45 juta jiwa atau sekitar 7,47% dari populasi penduduk di Indonesia. Nah, jumlah ini terdiri dari 3 aliran gereja besar di Indonesia, yaitu PGI, PGLLI, dan juga PGPI, dengan presentasi yang berbeda-beda pula atau jumlah yang berbeda-beda pula. Dalam kekristenan sendiri kita lihat dalam materi yang saya sampaikan, ini untuk PGI sendiri memiliki 89 denominasi gereja, dan PGLII memiliki 82 denominasi, dan juga PGPI memiliki 82 denominasi. Nah, dari konteks kekristenan sendiri kita melihat bahwa terdapat kemajemukan di sana. Berdasarkan konteks kemajemukan ini, maka ini menjadi dasar mengapa atau menjadi alasan mengapa pentingnya pendidikan moderasi khususnya di sekolah-sekolah keagamaan Kristen, terkhususnya di perguruan-perguruan tinggi Kristen. Nah, untuk itu, mari kita melihat konsep utama dari presentasi ini, yaitu tentang definisi dari moderasi itu sendiri. Moderasi secara umum berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi atau negara. Nah, terkait dengan definisi ini, maka ada beberapa konsep penting dalam moderasi itu sendiri. Misalnya yang pertama adalah cara pandang. Yang paling pertama adalah bagaimana cara pandang kita adil terhadap sesama agama lain. Yang kedua adalah sikap saling terbuka, saling menerima satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah perilaku saling mengambil posisi di tengah, tidak membedakan satu sama lain. Dan yang keempat adalah selalu bertindak adil. Dan yang terakhir adalah tidak ekstrim dalam beragama. Ini konsep-konsep penting yang perlu kita pahami, kita mengerti, lalu kita praktikkan dalam konteks kita masing-masing. Yang berikut terkait dengan konsep-konsep penting tentang moderasi, maka ada beberapa indikator penting dari moderasi. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Terkait dengan komitmen kebangsaan ini merupakan indikator pertama yang sangat penting bagi kita, sejauh mana cara pandang kita, sikap kita, dan juga praktik keagamaan kita dalam menempatkan dasar negara kita, yaitu Pancasila, di atas segalanya. Bagaimana Bhinneka Tunggal Ika dapat kita implementasikan dalam konteks dan panggilan kita masing-masing. Indikator kedua adalah toleransi. Bagaimana sikap toleransi ini memberi ruang bagi kita untuk menerima orang lain, agama lain sebagai saudara-saudara kita, tanpa memandang suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah anti kekerasan. Dalam konteks moderasi beragama, kita pahami bahwa ideologi negara kita, gagasan negara kita ini menolak anti kekerasan, menolak kekerasan. Karena itu, dalam cara-cara kita, dalam praktik-praktik kita, di tempat kita masing-masing, mari kita meningkatkan atau menjadikan kasih sebagai dasar dari segala sesuatu. Dan yang terakhir, indikator terakhir adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Bagaimana praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap kebudayaan lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan kita untuk menerima budaya lain sebagai sebuah kekayaan bagi kita. Karena itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan tadi, maka pentingnya pendidikan moderasi dalam perguruan-perguruan tinggi keagamaan Kristen. Yang pertama adalah pembelajaran nilai-nilai Kristen yang moderat. Bagaimana dalam pendidikan kita, dalam pengajaran-pengajaran kita di perguruan tinggi Kristen, kita dapat mengutamakan pembelajaran-pembelajaran yang mengutamakan nilai-nilai Kristen yang moderat. Yang kedua, menghindari fundamentalisme dan
ekstremisme dalam konteks kita. Yang ketiga adalah memfasilitasi dialog antar agama, mengajarkan nilai-nilai kasih dan kebajikan, dan yang keempat adalah membentuk spiritual siswa. Nah, terkait dengan indikator-indikator ini atau ya indikator-indikator ini, maka bagaimana kita dapat menerapkan pendidikan moderasi di perguruan tinggi Kristen? Saya mengangkat 3 hal penting. Mungkin ini menjadi PR bagi kita. Bagaimana kita sebagai dosen, sebagai tenaga pendidik di sekolah-sekolah keagamaan Kristen, khususnya di perguruan tinggi keagamaan Kristen di IAKN Kupang, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah integrasi nilai-nilai moderat dalam kurikulum kita. Bagaimana di dalam kurikulum kita dapat mengintegrasikan nilai-nilai moderat dalam kurikulum. Seperti contoh, misalnya dalam kurikulum pendidikan Kristen, nilai-nilai seperti pengampunan, seperti toleransi, dialog antar agama dapat diintegrasikan dalam mata kuliah kita. Nah, ini bisa dilakukan dengan mengintegrasikan topik-topik yang saya sebutkan tadi itu dalam pembelajaran atau dalam materi ajar kita. Itu hal-hal teknis yang bisa kita lakukan, yang pertama. Yang kedua adalah kurikulum agama yang berfokus pada toleransi. Nah, ini sebagai contoh misalnya peran pendidikan agama misalnya atau materi-materi ajar kita ini berfokus pada toleransi yang dapat membahas isu-isu terkait dengan pluralisme agama. Peran agama dalam masyarakat yang beragam dan studi tentang dialog antar agama ini sangat penting dalam muatan kurikulum agama kita. Dan yang terakhir adalah membuat program pengajaran inklusif spiritual. Ini menjadi salah satu output dari disertasi saya. Ini merupakan suatu program yang bertujuan untuk menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif, lingkungan pembelajaran yang menyambut dan mengakomodasi keyakinan spiritual agama lain itu sebagai sebuah kekayaan dari kita. Dan hal ini akan sangat memungkinkan mahasiswa kita untuk merasakan bahwa identitas spiritual mereka itu dihormati dan diterima dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu contoh yang mungkin bisa kita terapkan terkait dengan program pengajaran inklusif spiritual ini mungkin adalah kita melakukan praktek-praktek keagamaan Kristen khususnya. Karena ini adalah perguruan tinggi keagamaan Kristen, maka kita lebih fokus pada praktik-praktik keagamaan Kristen yang memungkinkan adanya diskusi antara mahasiswa dan membuka ruang bagi mahasiswa untuk berbagi dan memahami kekayaan agama lain. Karena dalam konteks sekolah kita tidak memungkiri bahwa di sini hanya ada satu denominasi. Ya, di sini mungkin siswa-siswa kita terdiri dari berbagai denominasi, karena itu sangat memungkinkan bagi kita untuk menerapkan program ini dalam program pendidikan kita di sini. Mungkin ini materi singkat dan sederhana yang bisa saya bagikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Sina. Kita lanjut pada pemateri. Apakah Bapak Isan sudah bergabung dengan kita di sesi ini? Baik, kalau sudah, saya akan membacakan CV singkat beliau. CV singkat materi ketiga kita pada sesi keempat ini. Thank you. Ya. Nama Jenny Isaklele. Beliau lahir di Kupang pada tanggal 4 Januari tahun 1980. Beliau merupakan salah satu dosen di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada tahun 2000 sampai 2004, beliau menyelesaikan pendidikan strata 1 bidang teologi di STT Apolos, Jakarta. Pada tahun 2004 sampai 2006,
Beliau menyelesaikan program penyetaraan pada Fakultas Teologi Kupang pada tahun 2008 sampai 2010. Beliau menyelesaikan pendidikan strata 2 bidang teologi khususnya misiologi di STT Apolos Jakarta. Demikian CV singkat dari pemateri kita yang ketiga. Tanpa memperpanjang kata, saya persilakan Pak Ishak untuk menyampaikan materinya. Oke, shalom. Shalom semua saudara-saudara yang ada di ruang kita ini. Saya makan shalom karena Mohon maaf, Pak Ishak, suaranya tidak terdengar. Mikrofonnya sedang di-mute. baik, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di dalam ruang Zoom meeting ini. Pertama-tama ya, kita bersyukur bahwa masih diberikan kesempatan untuk bercerita tentang kebersamaan kita di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita sayangi, banggai, dan cintai. Saya meminjam satu ungkapan dari salah satu tokoh bangsa kita, yaitu Gus Dur. Ketika dia menyampaikan pendapat, dia katakan seperti ini. Kalau misalnya kita menyapa sesama kita di tengah-tengah kebersamaan sebagai anak bangsa, lalu sapaan itu akan menjadi sesuatu yang tidak mengenakan bila tidak disebutkan, karena ada pada area formalitas, sebaiknya tidak usah saja kalau itu menyinggung. Tapi kalau misalnya sapaan itu tidak dipakai, lalu pun tetap menyinggung, maka sebaiknya pakai saja yang ada di Indonesia, bahasa Indonesia pada umumnya, yaitu selamat pagi kah, selamat siang kah, atau selamat sore, atau selamat malam. Jadi dengan demikian, maka kita tidak akan menyakiti internet. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bapak? Terdengar, Pak Ishak. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Ya. Slide-nya ini apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Sudah terlihat. Oke, baik. Oke, baik. Saya ulang lagi. Kalau Gus Dur bilang kalau sapaan itu terlalu spesifik pada agama masing-masing dan itu tidak terucap tersinggung, kalau terucap salah tersinggung, maka pakai saja yang bahasa Indonesia biar supaya sama-sama aman, Bapak Ibu. Berkaitan dengan topik kita di hari ini, yaitu merajut harmoni kebangsaan melalui pendidikan moderasi. Bapak Ibu, saya dari prodi misiologi, jadi saya akan melihatnya lebih ke prodi misiologi atau pandangan dari sisi misiologi sesuai dengan prodi yang di mana saya ada dan juga sesuai dengan penciri dari prodi di mana saya ada, yaitu misiologi ya Bapak Ibu. Jadi saya mencobanya buat lebih sederhana mungkin ya, tapi kalau rasanya juga berat ya Bapak Ibu yang tahu, tapi bagi saya ini sudah yang bisa saya berbagi dengan Bapak Ibu. Ya. Moderasi beragama dalam misi holistik. Nah, saya coba berpikir tentang apa itu merajut harmoni. Ternyata saya dapat satu gambar Bapak Ibu yang mungkin bisa mewakili bagi saya. Tapi kalau bagi Bapak Ibu tidak cocok, tidak apa-apa. Tapi minimal kalau ini ada sesuatu yang menambah kekayaan kita, mari kita belajar bersama. Bapak Ibu, gambar ini saya temukan
bukan temukan sih. Saya lihat anak-anak ini bermain dan kemudian saya ambil handphone saya dan saya foto karena menarik Bapak Ibu. Dalam gambar ini saya kenal anak-anak ini karena di lingkungan saya. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari NTB, ada dari Pulau Rote, ada dari Timur, dataran asal yang ini terdiri dari 3 agama besar di Indonesia, yaitu ada yang Muslim, Protestan, dan Katolik. Waktu mereka bermain bola, Bapak Ibu, mereka sangat kesenangan bersama, dan itu tergambar secara alami, bukan dibuat-buat. Mereka senang, mereka bergembira. Bapak Ibu bisa lihat itu senyumnya. Perpaduan antara berbagai komunitas, berbagai suku, bahasa, dan agama. Dan mereka berbahagia. Saya pikir harmoni kebangsaan tergambar dalam permainan anak-anak ini. Dan mungkin ya ketulusan mereka di dalam mereka berjumpa itu yang menjadi pelajaran penting. Bahwa tidak ada kepentingan apa-apa di situ selain mereka mau berbahagia bersama-sama. Bagi saya ini definisi harmoni yang sedang dirajut oleh mereka dan menjadi pembelajaran untuk kita. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, moderasi beragama dalam misi holistik yang menjadi bagian kami dari prodi misiologi, saya coba memaknainya dari beberapa perspektif untuk bisa sampai pada pemahaman misi holistik berdasarkan semangat misi, tetapi bisa juga berjumpa dengan teman-teman yang merupakan sesama anak Indonesia. Kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ya ini, realitas sosial dalam pluralitas Indonesia sebagai fakta. Jadi ini fakta, bukan bohong. Bahwa di Indonesia kita itu banyak. Dikatakan plural ya Bapak Ibu, tapi bukan tunggal. Katakanlah macam-macam atau majemuk. Kita sama tahu definisi itu. Dan kemudian itu tergambar dalam Indonesia yang kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Ada Garuda Pancasila dengan simbol kebinekaannya. Ada Indonesia, bendera sebagai lambang semangat bersama dan ketulusan hati. Yang kemudian dinikmati dalam kebersamaan anak-anak bangsa di negeri kita Indonesia. Yang kemudian di dalamnya juga ada agama. Di situ ada 6 agama yang terlihat di situ. Sebelumnya sudah diungkapkan beberapa 6 agama itu dan dengan berbagai jumlah dan seterusnya. Tapi kalau saya lihat di sini tidak terlihat teman-teman kita dari agama suku atau aliran-aliran kepercayaan. Saya pikir mereka itu adalah keaslian Indonesia. Sedangkan ke-6 agama yang ada ini impor. Meskipun nanti pada akhirnya dia menjadi Indonesia juga. Kata Bung Karno, atau jadi Kristen, jangan jadi orang Israel, tapi tetaplah jadi anak Indonesia dalam beragama. Terus yang berikut lagi di bawahnya itu banyak. Kalau dalam data yang diungkapkan oleh Jokowi ketika berpidato, 714 suku, belum termasuk sub-suku yang terdeteksi dalam bagian suku-suku utama tadi, dan juga sekitar 101 bahasa. Mungkin itu menggambarkan sub-suku yang ada dalam suku-suku utama tadi. Kita membayangkan betapa pluralnya Indonesia dalam perspektif sosial atau manusia. Kalau kita lihat dari geografis, maka dari Sabang sampai Merauke, dari Sangitta Laut sampai ke Pulau Rote, karakter-karakter yang ada itu sangat berbeda dan biasanya itu dipengaruhi oleh struktur geografis. Mungkin karena panas dia menjadi agak keras, mungkin karena dingin dia menjadi agak lembut, dan seterusnya. Itulah Indonesia, Bapak Ibu.
Dan inilah realita kita. Inilah negeri kita yang indah. Inilah tempat di mana kita menangis bersama, berjuang bersama, tertawa bersama, dan berbagi cinta kasih bersama. Itulah Indonesia dalam realitas plural sebagai fakta. Dan yang kedua harus kita pahami juga dari perspektif misiologi dalam hal ini moderasi beragama, maka kita akan lebih fokus ke agama. Di sini Bapak Ibu ada gambar yang dilihat di situ, ada orang berpelukan sambil memandang sesuatu yang menjadi harapan. Menerima sesama manusia. Eksistensi orang lain dan eksistensi kita ada dalam satu negeri yang sama. Aku adalah aku, dia adalah dia, dan tidak mungkin aku menjadi dia, dan dia juga tidak mungkin menjadi aku. Itulah kita, yang masing-masing adalah manusia. Dan kemudian yang perlu untuk dilakukan di situ adalah menerima sama manusia karena dia adalah sama dengan kita dalam kehidupan Indonesia. Kita lihat di sini realitas agama sebagai tantangan dalam perjumpaan di Indonesia. Perjumpaan bagaimana? Perjumpaan yang bisa menerima sesama manusia yang di dalamnya itu eksistensi memiliki agama atau identitas agama ada. Dan itu terlihat di dalam katakanlah KTP-nya, tempat ibadahnya, dan juga ruang gerak di dalam kesehariannya atau dalam aktivitasnya di Indonesia. Dan di situ kita harus siap untuk menerima bahwa sesama kita itu beragama Katolik, katakanlah begitu. Sesama kita itu beragama Islam. Sesama kita itu beragama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Buddha. Dan juga mereka diberikan kesempatan atau kita semua sama-sama pada diri kita ada pada posisi memiliki kesempatan beribadah. Dan itu terlihat di dalam gambaran semua memiliki tempat ibadah. Meskipun pada faktanya masih banyak yang terhalang ya ketika orang lain berada di sekelilingnya. Padahal kalau dia memang benar-benar meyakini imannya, dia tidak akan merasa risih dengan orang lain. Kata oleh dia katakan begini, kalau misal juga sih menurut saya, dan ketika kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari 6 agama besar dan juga agama-agama suku yang kurang lebih 714 tadi, kalau sampai begitu banyak sekali Bapak Ibu yang beragama, maka terimalah dengan sukacita ya, bergembira. Jangan merasa bahwa wah tantangan ini tidak bisa diatasi. Bisa. Terimalah sesama, kita bercerita, kita berdiskusi, kita berdialog tentang kehidupan kita bersama. Senyumlah menerima realitas Indonesia yang plural dalam agama. Yang berikut, kita lihat di sini perjumpaan dalam realitas plural sebagai kesempatan moderasi beragama. Saya pikir dari pertama tadi bicara tentang moderasi sudah banyak sekali. Jadi saya tidak perlu omong banyak, tetapi paling kurang ini yang bisa saya bagikan. Bapak Ibu dan teman-teman di tangan-tangan itu sudah pasti berasal dari orang-orang yang berbeda. Tetapi mereka bisa saling berpegangan bersama. Jadi konstruksi bersama ini Bapak Ibu, saya pikir masing-masing orang bertuhan, dia punya identitas tentang Tuhannya. Dan ketika dia bersama-sama dengan orang lain, dia tidak kehilangan identitas Tuhannya. Tetapi dia mau menerima, dia mau bekerja sama dengan teman-teman yang beragama lain, sambil dia tidak kehilangan identitasnya. Dia sangat bisa untuk menerima orang lain dalam eksistensi iman mereka atau iman sesamanya. Dan dia tidak terganggu sama sekali. Motivasi yang dibangun
Kata kuncinya mungkin sederhana saja. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Hormatilah sesama, hargai sesama. Mari kita bersama-sama membangun negeri kita tanpa ada di situ radikalisme, tanpa ada di situ merasa diri paling benar dari yang lain dalam konsep perjumpaan, tetapi dalam konsep pribadi silakan. Kalau kita memiliki finalitas di dalam keyakinan tentang katakanlah keselamatan kah atau tentang keabadian kah, silakan. Itu ranah kita. Tapi di ranah perjumpaan marilah kita bersama-sama. Itulah moderasi menurut saya. Yang berikut, dalam kaitan dengan misi holistik, dalam refleksi saya, moderasi beragama dalam misi holistik. Kenapa saya katakan demikian? Di sini ada beberapa gambar, Bapak Ibu. Di situ ada gambar daun hijau, di situ simbol-simbol tentang bagaimana hidup bersama. Nah, hijau itu pertumbuhan, kesejahteraan, kesenangan bersama, dan seterusnya. Pandanglah kesejahteraan itu dengan melihat bumi yang di dalamnya entah kota kah, desa kah, alam lingkungan sekitarnya. Kita harus melihat itu. Dan ketika yang Tuhan kasih kepada kita bersama anak Indonesia, mari kita topang bahwa kebersamaan kita dalam harmoni cinta kasih dirajut di dalam kecintaan akan alam semesta dalam kehidupan bersama. Bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk alam semesta dan bagi generasi yang akan datang juga. Di sini saya katakan dalam gambar ini Bapak Ibu adalah cintailah kami. Desakah, kotakah, semua yang ada di dalam negeri kita bahkan dunia. Yang kedua, sayangi daku. Berikanlah kesempatan kepada sesama untuk hidup. Jangan hanya mau hidup sendiri. Dalam misi holistik, itu harus terjadi bahwa kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk hidup. Dan yang berikut, hindarkan kepunahan. Jangan sampai gara-gara kita tidak mau memandang bersama, tidak mau saling mengasihi, akhirnya terjadi kepunahan dan kita rugi sendiri. Dalam konteks misi holistik, Bapak Ibu, saya temukan bahwa ada dua arus deras teologi yang berkembang di sini, yaitu yang tergambar dalam organisasi gereja. Ada yang bernamakan oikumenikal dengan konstruksi melayani sesama yang diambil dari dasar teologis yang benar, yaitu Alkitab. Dan penekanan pada pelayanan ini adalah kesejahteraan sosial, dampak kesejahteraan sosial. Sedangkan yang satu dikatakan yaitu evangelikal. Evangelikal ini berkonstruksi juga sama seperti oikumenikal, tetapi dalam sudut pandang yang agak berbeda, yaitu dia lebih mengutamakan yang vertikal, yaitu bagaimana orang bisa berjumpa dengan Tuhan dalam diri mereka dan kemudian berdampak dalam kehidupan sosial. Jadi dalam kedua arus deras teologi dalam sistem pelayanan ini, dua-duanya ada. Yang ada pada oikumenikal itu ada juga di dalam evangelikal. Yang evangelikal juga memiliki apa yang adanya. Misiologi mengambil jalan tengah dengan mengatakan bahwa misi holistik, perkenalan akan Tuhan, penghayatan akan Tuhan, pemaknaan akan Tuhan harus tergambar di dalam realitas sosial yang berdampak positif bagi kehidupan sesama. Katakanlah Kristen bukan hanya urusannya tentang surga mentobatkan orang, tetapi bagaimana Kristenan hadir itu untuk memberi kesejahteraan dalam kehidupan sosial. Katakanlah melihat yang miskin, yang susah dan seterusnya. Ataupun melihat kebersamaan dalam kehidupan yang rukun dan damai di Indonesia. Dan inilah misi holistik yang berdampak bagi kehidupan bangsa Indonesia yang mau dikatakan, yaitu inilah moderasi beragama. Berikan kesempatan kepada kita semua untuk bersama-sama mencari kesejahteraan
bagi kemuliaan ilahi. Dan inilah kegiatan kita bersama dalam moderasi beragama dalam misi holistik. Dan yang slide yang ini, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah dasar dari bagaimana misi bekerja di dalam pluralitas Indonesia, yang di dalamnya itu agama-agama ada. Dan mengasihi itu bukan memandang kepada komunitas sendiri atau sekat-sekat golongan kah, gereja kah, agama kah, suku, ras, tidak. Tetapi mengasihi itu melampaui semua itu, hanya untuk satu komunitas, satu orang, tetapi untuk semua orang. Kira begitu ya Bapak Ibu. Kita lihat tinggal berapa menit. Baik, hampir selesai ya Bapak Ibu ya. Maaf ya, terlalu panjang. Jadi di sini cinta Tuhan, mari kita cinta sesama. Yang kedua, kalau kita bahagia, kita punya kerinduan, semua pun bahagia. Itulah refleksi Kristen tentang moderasi beragama. Masihkah boleh 3 menit? Atau cukup? 1 menit lagi, Bapak. Berapa menit? 1 menit. Kalau begitu, karena tidak sempat saya baca lagi, jadi saya copy yang terakhir ini biar kita lihat saja, langsung saja untuk menutup bagian dari fisiologi. Aduh. Moderator sabar ya. Ini bukan saya yang membuat aduh, lambat nih. Baik Bapak, apakah Bapak mengalami kendala? Loading. Videonya cuma 3 menit. 3 menit. Untuk mengantisipasi, sebaiknya linknya Bapak kirimkan saja ke ruang room chat, nanti peserta yang akan mengakses link tersebut. Karena kita dibatasi waktu, ya Bapak. Oke, kalau demikian, terima kasih dan jadikanlah kita Indonesia dan rajutlah harmoni di Indonesia dengan semangat moderasi beragama. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Kita akan langsung melanjutkan pada materi keempat. Saya akan membacakan CV beliau. Nama di bidang Mada MTH, tempat lahir Dili, tanggal 5 Desember 1987, status perkawinan menikah. Riwayat pendidikan, beliau menyelesaikan gelar sarjana teologi pada tahun 2010 di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Bali. Kemudian pada tahun 2017 beliau menyelesaikan Magister Teologi
konsentrasi konseling Kristen di Sekolah Alkitab Tiranus, Bandung. Selanjutnya riwayat pekerjaan. Beliau pernah menjadi asisten guru di TK Sarang. Ini merupakan salah satu TK Korea Selatan di Jakarta pada tahun 2015 sampai 2016. Kemudian beliau juga pernah menjadi reporter di iNews TV Kupang pada tahun 2013 sampai 2014. Beliau juga pernah menjadi wartawan di berandanusantara.com 2014 sampai 2017. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen program studi pastoral konseling di IAKN Kupang. Beliau juga merupakan seorang konselor bersertifikasi organisasi profesi konselor Kristen. Beliau juga merupakan salah satu asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Tanpa memperpanjang kata, saya persilakan Ibu Debbie untuk menyampaikan materi. Oke, selamat siang menjelang sore semuanya. Ini jam-jam ngantuk. Kalau jam-jam sekarang ini jam-jam tidur pulas, tidur siang yang sudah bermimpi ya. Tapi saya apresiasi untuk beberapa pembicara yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa, dan saya juga mengapresiasi bagi rekan-rekan yang masih stay sampai dengan sore hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu dengan salam yang biasanya memang kita sudah sampaikan di berbagai acara. Saya menyampaikan kata shalom untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, semangat sore. Oke, terima kasih untuk Ibu Moderator yang telah menyampaikan riwayat hidup saya. Dan hari ini, tadi di awal Ibu Moderator sudah menyampaikan kalau kami dari Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen dan salah satunya Prodi adalah Prodi Pastoral Counseling. Dan saya merupakan dosen yang ada di Prodi tersebut. Sudah banyak pemateri yang menyampaikan materinya terkait dengan moderasi beragama, dan itu sangat saya yakin itu dan saya tidak akan memperpanjang kata. Materi saya khususnya terkait dengan pastoral counseling. Saya akan share screen. Oke, apakah Bapak Ibu sudah bisa melihat materi yang ingin saya bawakan? Sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah, Ibu? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Bapak Ibu bisa memanggil saya kalau ketemu untuk yang ada di Kota Kupang dengan sebutan Debbie. Dan hari ini saya mau membawakan materi dengan judul Pelayanan Pastoral Konseling Tanpa Sekat. Jadi tadi saya tidak perlu menjelaskan lagi ya tentang moderasi beragama karena saya yakin sudah amat sangat jelas disampaikan oleh beberapa pembicara kita yang luar biasa. Karena itu saya langsung ke bidang ilmu saya, yaitu pastoral counseling. Nah, saya memilih judul pelayanan pastoral counseling tanpa sekat karena kita tahu kalau misalnya kebanyakan kita di sini, misalnya kalau ada orang yang beragama Kristen, sudah tentu tahu pastoral counseling itu adalah pelayanan yang mengacu pada pelayanan di gereja. Nah, ini
saya akan membagikan pengertian dari pelayanan konseling itu sendiri. Nah, pastoral konseling itu terdiri dari dua kata, yaitu pastoral dan konseling. Tadi mungkin rekan saya sendiri sudah menyampaikan, Ibu Merita sudah menyampaikan sedikit banyaknya tentang konselor Kristen, tetapi di sini saya akan membahas tentang lebih dalam tentang pastoral konselingnya. Nah, pastoral itu asal kata dari bahasa Yunani itu poimen, pastur, dan itu biasanya merujuk pada pelayanan yang ditabiskan sehingga disebut pendeta atau gembala sidang. Jadi kita langsung ketika orang menyebut pastoral counseling, orang langsung berpikir, oh, pelayanan pastoral counseling adalah pelayanan yang dilakukan oleh seorang pendeta atau pelayanan yang lingkupnya itu di gereja. Nah, di sini saya izin untuk men-sharekan kepada rekan-rekan yang mungkin di luar dari agama kami. Saya akan sharekan sedikit tentang dasar dari pelayanan konseling. Nah, di sini ada perjanjian lama. Di situ dikatakan Allah adalah gembala umatnya. Karena tadi dikatakan pastor gembala. Nah, di sini ada dasar Alkitabnya. Perjanjian lama adalah Allah adalah gembala umatnya. Apa yang dilakukan Allah sebagai gembala? Di sini dia memimpin. Dia memimpin, dia menjaga, dia mengumpulkan. Kalau misalnya kita membaca lagi ayat-ayat yang tertulis di slide ini, di situ di mana dombanya tercerai-berai dan si gembala dengan kerendahan hati untuk mengumpulkan kembali domba-dombanya. Dan situ menghibur umatnya, ada fungsi menghibur. Dan juga menuntun, memelihara, menguatkan, melindungi, membalut yang terluka. Konseling terkhususnya pada perjanjian lama, bisa kita lihat ada gembala itu sebagai pemimpin umat, dia menjaga, bukan hanya itu, dia dombanya yang terluka, dia membalut yang terluka. Setelah itu ada pemeliharaan, ada yang berduka dihibur, dan dia menuntun ke jalan yang benar. Ini dasar dari pelayanan pastoral dari perjanjian lama. Nah, ini perjanjian baru memberi kesaksian bahwa figur gembala yang baik ada di dalam Yesus Kristus. Itu kita bisa lihat di dalam Yohanes 10. Nah, seperti apa figur gembala yang baik itu sendiri? Nah, ini seorang gembala yang baik itu bisa menjadi teladan untuk orang lain. Bisa menjadi teladan untuk domba-dombanya dalam tanda kutip ya. Bisa dan di sini juga menyerahkan hidupnya bagi domba-dombanya. Nah, kalau misalnya kita lihat aplikasinya untuk kita saat ini, loh, menyerahkan hidup itu ketika kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan Tuhan Yesus ya. Dia mengorbankan nyawanya. Nah, kalau misalnya kita saat ini menyerahkan hidup bagi orang yang kita layani, kita bisa menyerahkan waktu kita bisa menyerahkan tenaga kita bisa menyerahkan telinga kita untuk mendengar keluh kesah dari orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Di sini ada lagi, yaitu memiliki hubungan yang baik. Hubungan yang baik itu berbicara tentang timbal balik, di mana kedua belah pihak itu saling percaya. Kalau misalnya hubungan yang baik sampai terjalin, itu karena ada kepercayaan, karena ada trust di sana. Dan di sini juga mengenal dengan baik domba-dombanya. Lanjut, sama seperti di perjanjian lama, ada fungsi menuntun dan memiliki belas kasihan. Nah, ini terkait dengan pelayanan pastoral. Seperti saya katakan tadi di depan bahwa pastoral counseling itu terdiri dari dua kata, yaitu pastoral dan counseling. Nah, di sini saya minta mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, nanti saya akan memberikan
tugas mungkin satu menit saja untuk kita bersama-sama untuk menjawab pertanyaan dari saya. Nah, kita bisa melihat definisi ini dan juga penjelasan saya yang tadi. Nah, ini beberapa definisi terkait dengan konseling menurut para ahli. Yang pertama ada A.M. Smuller dan D.J. Mortenson. Di sini dia katakan konseling adalah suatu proses hubungan seseorang dengan seseorang. Jadi ada dua orang di mana yang seseorang ini dibantu oleh orang lain untuk meningkatkan pengertian dan kemampuannya dalam menghadapi masalah. Jadi dari pengertian ini kita bisa kita bisa melihat bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah yang terjadi di dalam hidupnya. Kita lihat pengertian kedua dari American Personal Guidance Association. Konseling adalah hubungan antara seorang individu yang memerlukan bantuan untuk mengatasi kecemasan. Nah, di sini lebih mengerucut lagi ya, rekan-rekan. Yang pertama, menghadapi masalah. Yang kedua, di sini dikatakan mengatasi kecemasan. Ya, salah satu masalah yang dihadapi oleh orang-orang atau kebanyakan manusia, yaitu kecemasan yang masih bersifat normal atau konflik atau masalah dalam pengambilan keputusan. Kok masalah dalam pengambilan keputusan? Sama seperti menghadapi masalah. Tidak semua orang bisa mengambil keputusan yang baik atau yang tepat untuk dirinya sendiri. Jadi, orang-orang seperti ini membutuhkan layanan konseling. Nah, yang ketiga, Fatsia Kertamuda. Ini menjelaskan bahwa konseling adalah hubungan yang direncanakan antara seorang konselor dengan seorang agar seorang konseli dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Di sini lebih detail lagi. Di sini dikatakan selain memecahkan masalah yang dialami, di sini konseling juga dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri seseorang. Jadi membantu orang itu untuk mengenali apa sih potensi yang ada di dalam diri saya dan membantu orang itu untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Ini pengertian konseling secara umum. Kita lihat lagi pengertian berikutnya. Ini ada Gibson menjelaskan konseling adalah hubungan bantuan antara konselor dan klien yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Hampir sama dengan penjelasan berikutnya. Ini ada Glading, di sini menjelaskan konseling adalah hubungan pribadi antara konselor dengan klien atau konseli dalam hubungan pribadi tersebut. Konselor membantu konseli untuk memahami diri sendiri di setiap keadaan. Ya, memahami diri sendiri karena tidak semua orang bisa memahami dirinya. Ada orang yang membutuhkan orang lain untuk membantu dia memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya. Di sini juga baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Konselor dapat menggunakan potensi-potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Ini jangkauannya lebih luas karena bukan hanya tujuannya untuk kesejahteraan diri konseli. Konseli itu adalah orang yang ditolong oleh konselor atau orang yang membutuhkan konselor, tetapi juga untuk masyarakat, berdampak. Kehadiran orang ini berdampak kepada masyarakat. Nah, konseling juga ini Serter dan Stone menjelaskan konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antar konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Kadang orang bisa memahami dirinya, tetapi orang lain belum tentu dia bisa memahami situasi-situasi atau lingkungan di sekitarnya. Karena itu orang tersebut membutuhkan orang lain.
Nah, mari kita lihat saya kata kunci dari definisi-definisi di atas. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberikan jawaban kepada saya, apa kata-kata kunci yang Bapak Ibu temukan dari definisi atau dari dasar pastoral, pastoral, baik dasar dari pastoral maupun definisi dari konseling itu sendiri. Ada yang bisa membantu saya untuk menemukan kata-kata kunci dari setiap definisi-definisi yang ada? Mungkin di sini ada 107 orang. Mari, ya, moderator sudah membisikkan saya kalau waktunya tinggal 7 menit lagi, jadi saya langsung saja ya. Kata-kata kuncinya yang ingin saya bagikan ke rekan-rekan semua, yang pertama itu adalah hubungan. Proses konseling tidak akan berjalan kalau tidak ada hubungan. Harus ada konselor dan konseli, ada kata bantuan, ada masalah. Kalau orang membutuhkan konselor, biasanya dia punya masalah. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya, kalau misalnya saya seorang konselor, tetapi ada rekan saya yang datang ke saya dan bercerita, itu bukan proses konseling. Karena proses konseling adalah ketika orang datang ke saya, orang tersebut memiliki masalah, dan orang tersebut merasa dia membutuhkan bantuan. Dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Di sini ada interaksi bersifat pribadi. Jadi, seorang konselor harus bisa menjaga rahasia konseli dengan baik. Terus ada jalan keluar, di sini memiliki hubungan yang baik, ada proses, ada rasa empati, ada menuntun, ada direncanakan. Jadi proses konseling adalah proses yang kita rencanakan. Nah, di sini ada tanda bulat yang beda sendiri, itu belas kasih. Nanti saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan semua. Di situ ada menguatkan juga. Apakah kesimpulan dari pastoral counseling? Saya mencoba membuat kesimpulan dari pastoral counseling berdasarkan pengertian dari pastoral itu sendiri, dasar-dasar dari pastoral itu sendiri, dan juga konseling menurut para ahli. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang di rumah juga bisa membuat kesimpulan dari pembahasan-pembahasan saya tadi. Di sini adalah hubungan timbal balik antara hamba Tuhan sebagai seorang konselor, karena tadi kan dikatakan pastoral ya, hamba Tuhan, gembala atau pendeta. Orang yang dibimbing sebagai konseli berdasarkan kasih. Jadi dasar dari pelayanan konseling, pelayanan pastoral konseling itu dasarnya adalah kasih. Di mana konselor membimbing konseli yang mengalami masalah dalam suasana percakapan konseling yang nyaman dan aman. Jadi proses konseling itu berjalan harus ada suasana nyaman dan aman, sehingga memungkinkan konseli dapat benar-benar memahami apa yang sedang terjadi kepada dirinya sendiri, dan konseli menemukan jalan keluar untuk masalahnya. Ini ada beberapa tujuan pastoral counseling. Mungkin saya baca secara cepat karena memang waktunya tidak banyak yang diberikan kepada saya. Yang pertama itu adalah mengubah sikap atau tingkah laku yang merugikan si konseli itu, bahkan juga konseli bisa merugikan orang lain, dan menolong sesama untuk mengerti nilai-nilai kehidupan yang ada. Terus meningkatkan kualitas hidup seseorang, mendampingi, membimbing, dan menemukan solusi, membantu seseorang untuk mengekspresikan perasaannya, menolong mengerti sebab-sebab dari persoalan yang timbul, menolong yang membutuhkan uluran tangan, menyadarkan konseli akan, ini bukan Alan ya, akan kesalahan dosanya di hadapan Tuhan. Ini tujuan pastoral counseling. Belajar tumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Pertanyaannya, apakah ruang lingkup pelayanan pastoral counseling terbatas pada tujuan-tujuan yang berhubungan dengan gereja atau hanya kepada orang Kristen saja? Karena tadi jika kita lihat penjelasan di awal dikatakan bahwa lingkup pelayanan pastoral counseling itu adalah di gereja. Kita jawab bersama ya. Pelayanan pastoral counseling bukan untuk kepentingan di ruang lingkup gereja saja,
tetapi pelayanan ini juga ditujukan untuk kebutuhan-kebutuhan manusia atau masyarakat pada umumnya yang berada di luar lingkup gereja. Karena kehadiran gereja di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Nah, ini pelayanan pastoral counseling meliputi bimbingan pranikah. Makanya tadi saya katakan kenapa bukan hanya di lingkup gereja. Karena korban kekerasan di dalam keluarga atau rumah tangga, bimbingan terhadap anak, masalah remaja, pemuda, dan keluarga, kaum lansia, terus ada pasien secara medis mereka menghadapi situasi yang mereka tahu mereka akan mati. Terus ada orang-orang miskin yang terlantar atau kaum termarginal, ada kaum buruh perempuan, pekerja, dan masih banyak lagi yang sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang bukan hanya hidup di lingkungan gereja saja. Nah, berikutnya, di sini kita lihat Yesus Kristus dan karya sebagai pastoral sejati. Gembala yang baik menunjukkan teladan dengan melakukan pelayanan pastoral konseling tanpa sekat. Saya lebih memilih kata pelayanan pastoral konseling tanpa sekat untuk menggambarkan bagaimana pelayanan pastoral konseling sendiri telah bermoderasi. Oke, pelayanan pastoral tanpa sekat adalah layanan pastoral konseling di mana hamba Tuhan menjadikan Alkitab sebagai acuan dalam pelayanannya, namun tanpa membedakan latar belakang dari orang yang dilayani atau memaksakan kehendak konselor kepada konselir. Kenapa saya bilang pelayanan tanpa sekat, Bapak Ibu sekalian? Karena kehadiran kita sebagai kalau misalnya dalam pelayanan pastoral counseling, orang yang melayani orang lain itu disebut sebagai konselor Kristen. Nah, kita hadir untuk menjadi berkat untuk orang lain. Kita hadir untuk menjadi dampak bukan hanya untuk di lingkungan kita saja, tetapi lingkungan di luar kita. Di mana kehadiran kita bisa membawa kedamaian, memberikan solusi kepada orang-orang yang mengalami masalah. Dan di sini konselor tetap memberikan bantuan, tetapi memberikan kebebasan kepada konselor untuk memutuskan jalan keluar yang terbaik bagi dirinya sendiri. Prinsip-prinsip Alkitab tetap dipakai dalam pelayanan pastoral konseling. Tetapi bukan berarti kita memaksakan kehendak kita untuk konselor atau klien kita mengikuti kemauan kita. Jadi konselor harus bisa memutuskan jalan keluar yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nah, ini adalah moderasi beragama berbasis pastoral konseling, di mana seorang pelayan, seorang konselor Kristen, seorang hamba Tuhan melayani bukan hanya karena dia seorang hamba Tuhan yang melayani di gereja, tetapi dia melayani karena teladan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus tidak pernah memilih-milih orang ketika dia melayani orang tersebut. Contoh pelayanan konseling tanpa sekat yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu sendiri, kita bisa lihat ketika Yesus dan perempuan Samaria, di mana Yesus dengan penuh belas kasihan melayani perempuan Samaria. Di sini Yesus sebagai konselor yang memberikan pertolongan tepat waktu kepada seseorang wanita yang berada pada saat kritis. Dia mengalami hal-hal yang mungkin sebagai seorang perempuan dia tidak bisa lalui. Tapi Yesus hadir sebagai konselor dan kehadiran Yesus itu tepat waktu. Di sini dijelaskan di mana membutuhkan kepedulian untuk membantu atau memberikan jalan keluar dari masalah yang dialami oleh perempuan tersebut. Nah, sikap Yesus adalah menyambut wanita Samaria. Yesus menunjukkan ajarannya bahwa ia tidak pernah mendukung kefanatikan. Baik, Ibu Debbie, kita dibatasi. Setiap orang mempunyai kedudukan, seorang mempunyai nilai dan kedudukan yang sama
di hadapan Tuhan. Di sini penerimaan Yesus atau menerima perempuan Samaria memberikan pesan bahwa Yesus ingin berbaur dengan mereka dan menoleransi keberadaan mereka, bukan menoleransi dosa, tetapi menoleransi atau mengakui keberadaan mereka. Namun dia juga tidak ragu untuk belajar dari mereka dan menggunakan ajaran moral dan etika perempuan Ibu Debbie, Samaria seperti hal wanita sama sebagai teladan bagi umatnya. Dasar dari pelayanan pastoral konseling adalah mohon kasih, maaf, waktu untuk mengasihi sesama pemaparannya seperti sudah selesai. mengasihi diri kita sendiri. Makanya di sini tadi saya sampaikan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kita bisa mengasihi orang yang mungkin sama dengan kita. Ibu Debbie, waktunya sudah selesai. Terima kasih. Kita Baik, dibatasi waktu. sedikit lagi ya Kak. 1 menit lagi saya selesaikan. Ini sudah mau dekat slide terakhir. Kita bisa mengasihi orang yang mungkin latar belakangnya agamanya sama dengan kita. Tetapi di sini Yesus mengajarkan mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Siapapun itu. Dan ini perlu diingat, pelayanan pastoral konseling ini sekali lagi saya tekankan, pelayanan pastoral konseling tetap menggunakan Alkitab sebagai pedoman utama dalam kehidupan umat manusia, terutama dalam konteks penyelesaian masalah kemanusiaan, tetapi konseli atau klienlah yang mengambil keputusan dalam menentukan jalan keluar bagi masalahnya tanpa paksaan konselor. Saya tutup presentasi saya dengan sebuah kata yang menggugah hati dari Martin Luther King. Di sini dijelaskan, kita semua mungkin datang dari kapal yang berbeda, namun kita berada di dalam kapal yang sama saat ini, sama sekarang. Terima kasih untuk waktunya yang sangat-sangat singkat. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Ibu Debbie. Mohon maaf karena kita dibatasi waktu, jadi kita langsung saja masuk pada pemateri terakhir pada sesi ini. Saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Nama Dr. Andri Octavianus Pelondo USTH MSI, jabatan dosen tetap non-PNS di IAKN Kupang, jabatan fungsional lektor 3C, riwayat pendidikan, beliau menyelesaikan S1 di Sekolah Tinggi Johannes Calvin Bali, lalu menyelesaikan S2 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dan menyelesaikan Doktor Teologi di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Tanpa memperpanjang kata, kita langsung masuk saja pada sesi pemaparan. Silakan Pak Andri. Oke, selamat sore semua. Salam moderasi. Semoga masih sehat, masih kuat, masih fokus untuk mengikuti materi ini. Belum ada yang pingsan, belum ada yang masuk GD. Jadi kita akan lanjut ke materi dan hari ini saya akan membawakan materi dulu. Di atas. Ya. Terus lantai. Ya. Oke. Jadi hari ini materinya adalah pendidikan moderasi beragama dalam konteks pendidikan agama Kristen menurut Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Nah, saya memulai pembahasan hari ini dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Pramudia Anantatur dalam bukunya Bumi Manusia, yaitu seorang terpelajar harus sudah dapat berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Jadi pendidikan moderasi beragama itu penting agar supaya seorang terpelajar itu dia sudah bisa adil dalam pikiran sebelum dia adil dalam perbuatan.
Sehingga dalam konteks inilah maka saya membawakan materi ini dengan judul Pendidikan Moderasi Beragama dalam konteks pendidikan agama Kristen menurut Matius 22 ayat 37 sampai 39. Nah, mengapa judul ini penting? Karena menurut saya secara pribadi, moderasi beragama itu harus dilahirkan dan dikonstruksi dalam konteks multi perspektif. Karena kita hidup di negara Indonesia yang plural. Kita negara kita belajar dari sejarah bangsa kita bahwa Pancasila itu juga dirumuskan berdasarkan musyawarah mufakat dari berbagai perspektif keyakinan yang ada. Jadi para the founding father itu mereka duduk dari berbagai latar belakang keyakinan dan kemudian mereka bersepakat atau mencapai sebuah konsensus sehingga adanya 5 sila yang menjadi ideologi bangsa pada hari ini. Sehingga saya mendengarkan satu perspektif dari perspektif Kristen, yaitu pendidikan moderasi beragama dalam konteks pendidikan agama Kristen. Oke, kita mulai dari pengertian moderasi. Jadi apa itu moderasi beragama? Jadi moderasi beragama itu dari bahasa Latin itu dari kata moderatio yang artinya keseimbangan. Jadi moderasi beragama itu merupakan cara pandang, sikap, dan cara beragama yang moderat. Moderat dalam pengertian tidak ekstrim kanan dan kemudian tidak ekstrim kiri. Jadi maksudnya bahwa dalam hidup berelasi dengan umat beragama lain, dengan orang yang berbeda dengan kita tidak mengambil jalan ekstrim kanan. Artinya kita tidak mengorbankan keyakinan kita tidak mengorbankan iman kita tidak mengorbankan agama kita. Tetapi kita juga tidak ekstrim kiri dengan sewena-wena kemudian bersikap radikal terhadap umat beragama lain. Tetapi kita menjaga sikap tenggang rasa, solider, kesetiakawanan dengan umat yang berbeda dengan kita. Dasar Alkitabnya adalah bahwa kita berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu kita seketurunan dari Adam dan Hawa. Jadi dalam perspektif Kristen, kebenaran itu kita tidak memoderasi kebenaran, kita tidak memoderasi iman kita. Kita lihat ketika Yesus ada di dunia, Yesus selalu berada di jalan kebenaran. Dia tidak pernah berada di jalan abu-abu atau di jalan tengah. Tetapi di dalam bersikap, di dalam berelasi dengan orang lain, dia sangat inklusif. Dia terbuka dan dengan siapapun itu, apapun agamanya. Jadi itu poin penting yang saya angkat dalam ini. Lanjut. Nah, di sini kita lihat bahwa moderasi beragama itu tadi sudah dijelaskan tidak ekstrim kanan, yaitu dengan mengorbankan iman atau keyakinan sendiri, tetapi juga tidak ekstrim kiri. Kalau kita lihat di dalam konteks Perjanjian Baru, ada 2 kelompok, yaitu ada kelompok Farisi dan kemudian ada kelompok Yahudi, Saduki. Nah, kelompok Farisi ini adalah contoh dari kelompok yang ekstrim kiri. Jadi mereka sangat kaku di dalam menjalankan keyakinan mereka sampai akhirnya mereka menutup diri terhadap orang yang lain. Mereka sangat kaku dalam menafsirkan kitab Taurat dan kemudian hubungan mereka dengan orang yang berbeda dengan mereka itu tidak dalam hubungan yang menjaga tenggang rasa. Sedangkan berbeda dengan Saduki, mereka justru menekankan hubungan yang baik, mereka menekankan hal-hal sosial, kemanusiaan, seperti misalkan mereka mengunjungi orang sakit, orang miskin, dan sebagainya. Tetapi kemudian mereka sendiri tidak terlalu menganggap penting kitab Taurat itu, bahkan ibadah pun tidak dianggap penting, bahkan mereka tidak mempercayai keberadaan roh-roh, bahkan kebangkitan orang mati. Jadi ini 2 contoh ekstrim kanan dan ekstrim kiri di dalam Perjanjian Baru, dan di dalam konteks inilah Yesus mengajarkan tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Oke, kita lihat. Nah, kenapa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia? Apakah ini menjadi 2 alternatif yang harus dipilih salah satu? Jadi kalau kita baca di dalam Alkitab,
ini adalah dua preferensi yang bukan dipilih salah satu, tetapi dua preferensi yang harus diambil. Jadi Allah, kemudian mengasihi Allah, kemudian mengasihi sesama. Jadi kita tidak mengorbankan Allah yang kita percayai dalam perspektif Kristen, itu Allah Tritunggal, yang kita percayai di dalam anaknya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi kita juga kemudian tidak mengorbankan sesama. Bahkan dalam Alkitab sendiri diajarkan bahwa tidak mungkin engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu jikalau engkau tidak mengasihi sesamamu manusia yang kelihatan. Jadi inilah yang menurut saya merupakan prinsip di dalam moderasi beragama dalam perspektif Kristen. Dan di dalam pendidikan moderasi beragama yang mau kita kontekskan dalam pendidikan PAK, kita perlu memperhatikan konteks ini. Jadi bumi dan surga bukan dua alternatif yang harus dipilih. Kami Rani dari tadi. Jadi bumi dan surga bukan dua alternatif yang harus dipilih. Pilih bumi atau pilih surga. Keduanya harus diambil. Allah dan sesama, ajaran agama, dan kemudian kepedulian sosial terhadap orang lain, kepekaan dan pergaulan dengan orang lain, apapun agamanya, apapun sukunya. Karena kalau kita baca dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kata sesama itu dia tidak merujuk ke yang satu keyakinan, tetapi apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, dia adalah sesama manusia. Jadi kata kasih itu diterjemahkan dari kata bahasa Yunani agapo, yaitu kasih tanpa pamrih. Bisa juga berarti merindukan. Jadi mengasihi itu artinya bukan sekedar untuk ditampilkan di luar atau untuk sekedar pencitraan atau membangun cinta diri, tetapi itu digerakkan oleh motivasi yang benar, yaitu kasih kita kepada Allah. Sehingga dengan kasih kita kepada Allah, kita mengasihi sesama apapun agamanya, dan kita memperlakukan dia sebagai seorang manusia yang utuh. Karena kalau kita baca di dalam perjanjian lama, manusia itu diciptakan imago Dei, segala beragama A, B, C, dan D, tetapi manusia. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Allah itu dicemari, tetapi harkat dan martabat manusia sebagai imago Dei itu tetap ada. Sehingga ada larangan jangan membunuh, dan itu tidak diperuntukkan hanya untuk yang seiman, tetapi siapapun dia, apapun agamanya, apapun sukunya, dia adalah manusia yang berharkat dan bermartabat. Jadi kata sesama itu diterjemahkan dari kata plesion, artinya sesama, tetangga, orang-orang di sekitar, orang lain yang berbeda dengan kita, apapun agamanya, apapun sukunya. Jadi kesimpulan yaitu pendidikan moderasi beragama dalam konteks pendidikan agama Kristen menekankan pada kasih dan perdamaian dengan sesama, dan hal itu dimulai dari berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, barulah berdamai dengan sesama seperti diri sendiri. Dan di sini kita lihat ada prinsip keadilan di dalam kasih, yaitu mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita mau diperlakukan oleh umat beragama lain, maka kita juga harus memperlakukan dia dengan demikian. Bagaimana kita mau dihargai, maka kita juga harus menghargai. Itulah keseimbangan, itulah moderasi beragama dalam perspektif Kristen. Demikianlah materi saya pada sore hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Andri untuk materi yang telah disampaikan. Dengan berakhirnya materi ini, maka berakhir sudah sesi keempat. Namun ada satu pertanyaan yang ditujukan untuk Ibu Yusmina Hauoni pada kolom chat dari Pak Jabar Odirianus Panamtuan. Beliau menanyakan tentang materi yang disampaikan di mana menyinggung tentang keadilan beragama. Mungkin bisa dengan terperinci Ibu memberikan contoh atau menyinggung integrasi nilai-nilai keadilan beragama dalam moderasi beragama itu sendiri. Nilai-nilai keadilan beragama pengintegrasiannya tidak hanya dalam konteks masyarakat pembelajaran, tetapi jauh lebih dalam kepada masyarakat non-pembelajar yang notabene-nya tidak memahami tentang apa itu moderasi beragama. Pada Ibu Yusmina, saya persilakan. Terima kasih kepada Pak Jabar yang telah memberikan pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu juga di dalam pikiran saya. Bagaimana ini dapat dijelaskan secara praktis sehingga kita bisa mengerti. Lalu menurut saya
untuk mewujudkan kehidupan yang moderat, kita tidak bisa hanya berteori, tetapi lebih pada praktisnya. Bagaimana dalam kehidupan kita, dalam panggilan dan pelayanan kita masing-masing, kita dapat melakukan tindakan nyata atau aksi nyata yang bisa membentuk peserta didik kita sehingga mereka dapat memiliki sikap moderat. Nah, salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Jabar adalah bagaimana integrasi nilai-nilai moderasi dalam kurikulum kita, dalam kurikulum pembelajaran kita. Saya pikir ini menjadi tugas kita sebagai dosen dan juga sebagai pendidik, bagaimana kita dapat mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam kurikulum pembelajaran kita. Misalnya, sebagai contoh tadi saya sudah sebutkan, dalam kurikulum pendidikan Kristen, dalam setiap satuan pendidikan mungkin nilai-nilai seperti pengampunan, toleransi, dan dialog antar agama, kita dapat mengintegrasikan itu dalam setiap materi ajar kita. Sehingga itu dapat kita pelajari, memberi pemahaman kepada siswa kita, dan juga alangkah lebih baiknya kita melakukan praktik bersama mahasiswa kita bagaimana praktisnya di lapangan. Kemudian ada hal penting yang ingin saya sampaikan bahwa salah satu mungkin hal yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita membuat program pengajaran inklusif spiritual dalam pembelajaran Kristen, dalam sekolah-sekolah keagamaan Kristen. Ini program ini sebenarnya program-program spiritual, praktik-praktik spiritual yang bisa kita ambil dari dalam tradisi sejarah gereja kita, sehingga kita dapat menggunakan praktik-praktik spiritual itu untuk membentuk spiritual kita, spiritual siswa kita dalam rangka membina kesatuan dan mewujudkan keharmonisan di antara siswa-siswi kita dan juga dalam komunitas sekolah kita. Praktik-praktik tersebut misalnya doa, praktik doa kita bisa pakai untuk bagaimana membentuk spiritual siswa kita dalam rangka memelihara kesatuan dan keharmonisan. Selain itu mungkin puji-pujian dan penyembahan, katekis, terus lagi simbol-simbol keagamaan, pembentukan moral, dan juga bisa juga kita melakukan ibadah taise dalam program pengajaran inklusif kita. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang ingin mendapatkan informasi dari saya, mungkin nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Ya, demikian jawaban dari Ibu Yusmina. Nah, jika ada pertanyaan lanjutan atau ada yang mau bertanya secara khusus lagi kepada Ibu Yusmina, silakan langsung menghubungi beliau. Terkhususnya untuk rekan-rekan mahasiswa bisa langsung bertemu beliau di kampus. Dengan terjawabnya pertanyaan dari Pak Jabar tadi, maka berakhir sudah sesi keempat ini. Saya akan menutup sesi ini dengan sebuah pantun. Pakai baju dengan pita, bertemu pacar bernama Roni. Cintailah sesama kita, hargailah perbedaan ini. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada ya, terima kasih Ibu Lodia Melia Banik, MHUM, yang telah menolong kita dalam sebagai moderator dalam presentasi sesi yang keempat ini. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu masih tetap standby di room meeting ini karena kita masih akan ada lagi beberapa sesi ke depan, mungkin sekitar sampai jam 5. Dan kita akan masuk dalam sesi yang berikut, tapi sebelumnya saya sampaikan kembali lagi terkait dengan beberapa aturan yang Bapak Ibu taati sepanjang presentasi di sesi yang kelima ini. Yang pertama, Bapak Ibu tidak boleh menyalakan mikrofon selama pemateri menyampaikan materinya. Kemudian yang berikut, jika Bapak Ibu ingin beranjak dari tempat Bapak Ibu, mohon untuk videonya atau layar screen-nya dimatikan supaya tidak mengganggu peserta yang lainnya. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja memberikan ke moderator dalam sesi yang kelima ini untuk teman-teman dari Fakultas Seni Keagamaan Kristen serta dari Pascasarjana Doktoral yang akan menjadi moderator kita pada sesi yang kelima, yaitu Ibu Marianti Adu. Baik lagi, Ibu Marianti Adu akan menolong kita dalam sesi yang kelima ini sebagai moderator. Kepada Ibu, saya silakan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya pada sesi kelima ini. Ucapan terima kasih kepada 139 peserta yang masih stay pada
Zoom ini sebagai bentuk apresiasi saya memberikan 1 menit saja untuk Bapak Ibu bisa sambil goyang-goyang atau sambil pijit-pijitan jika ada yang bersama-sama. Ya, 1 menit ya Bapak Ibu ya. Goyang-goyang dulu Bapak Ibu. Sebelum nanti kita masuk ke pemateri selanjutnya. Baik. Bapak Ibu, kita akan masuk pada pemateri yang pertama, yaitu Bapak Marion dan Yamaputra Patinaja. Saya akan membacakan secara singkat saja sisi dari beliau. Pemateri kita bernama Marion dan Yamaputra Patinaja S. Pada tahun 2023 baru saja Bapak Ibu, beliau menyelesaikan studi doktoral bidang musik gereja di Seoul Jangkil University, Korea Selatan. Kemudian beliau juga sebagai pengacara dan note unit dan pada Bestarawi Nasional. Saya ingin menyapa beliau. Apakah beliau sudah berada di Zoom? Selamat sore Pak Marion. Selamat sore. Baik, sehat ya Bapak ya. Kak, Bapak, 10 menit dari sekarang Bapak. didengar. Oke. Saya mohon maaf karena sepertinya ada sedikit gangguan. PPT yang telah saya bagi bisa ditolong. Iya, silakan. Kasih gede aja. Iya, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Apresiasi terbesar saya berikan pada panitia Dies Natalis YKN Kupang tahun 2023 dan terima kasih karena memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbagi pengalaman saya dan saat ini saya akan berbagi sedikit tentang sudut pandang saya memahami dan melihat moderasi beragama dan sesuai bidang studi saya akan mengkaji atau melihat perspektif estetika musik gerejawi, religiusitas dan moderasi beragama. Ya, saya pertama memulai menjelaskan tentang latar belakang pentingnya moderasi beragama. Dia berangkat dari konteks bangsa kita, Indonesia, yang sebagai negara yang beragam dengan kekayaan etnis, ras, budaya, agama, dan bahasa, dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tidak hanya dimaknai sebagai salah satu pilar kebangsaan, tetapi menjadi identitas bangsa, menjadi dasar negara, dan karena itu hal yang menjadi keniscayaan bahwa hidup di tengah bangsa Indonesia adalah hidup di tengah perbedaan sebagai sebuah kekayaan yang diberikan Tuhan. Walaupun memang bangsa penduduk Indonesia ini hidup di tengah semangat persatuan, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa sebuah dampak konsekuensi negatif, yaitu penyebaran doktrin-doktrin radikal, fanatisme agama yang berlebihan, ada praktek-praktek intoleransi, diskriminasi, pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan semua itu sebenarnya memicu konflik sosial. Nah, di tengah konteks yang demikian, maka moderasi beragama secara umum dianggap menjadi sebuah strategi budaya untuk menjaga Indonesia yang damai, Indonesia yang toleran dan menghargai keragaman. Nah, memperkuat moderasi beragama diharapkan bahwa semua masyarakat Indonesia ini kemudian memandang dirinya, yang memandang diri sebagai masyarakat yang multi religius, jadi bukan cuma multi culture, tapi juga multi
religius yang mengutamakan nilai-nilai toleransi, solidaritas, harmoni, dan keseimbangan sosial. Nah, dari dasar pemikiran itu, maka seharusnya gereja dan termasuk juga institusi pendidikan tinggi Kristen perlu memahami ekspresi seni keagamaan secara umum maupun juga praktik-praktik musik gerejawi secara khusus sebagai alat atau sarana untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, kerukunan, dan kedamaian. Oleh karena itu, dalam presentasi hari ini, dalam seminar ini, saya bermaksud untuk mengeksplor dimensi estetika di dalam musik gerejawi yang dapat berperan untuk memperkuat religiusitas umat, tetapi di saat yang sama juga musik menjadi media untuk membangun moderasi beragama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Izinkan saya, panitia boleh membantu untuk membuka PPT halaman 2. Di situ ada sebuah video musik. Dan saya berharap itu menjadi sebuah pengalaman. Atau kalau bermasalah, izinkan saya untuk membuka. Oke, atau bisa saya coba membukanya. Ya. Bisa ini terbaca. Oh, your screen is paused. Why? Terbaca? Belum? Oke. Saya coba lagi, mohon maaf Ibu Moderator. Saya coba lagi apakah ada masalah dengan share screen saya. Panitia mungkin bisa, sudah bisa mungkin atau... Oh, bisa? Belum ya? Saya coba lagi. Bisa terlihat? Oh, ya, bisa. Apakah bisa dibuka? Terlihat, Sudah? Oke, saya coba. Iya, oke. Teman-teman semua, saudara-saudara, itu adalah sebuah video yang diambil dari sebuah komunitas di Ambon, di mana para pemuda gereja dengan alat musik gerejanya, yaitu trompet, kemudian
mampu berkolaborasi dengan hadrat atau dalam istilah masyarakat sebagai alat musik masjid yang notabene dipakai oleh saudara-saudara kita Muslim dalam banyak kesempatan dalam penyelenggaraan aktivitas berkesenian mereka. Ya, hal itu menunjukkan bahwa memang musik dapat menjadi titik temu dari perbedaan-perbedaan yang ada, termasuk juga perbedaan-perbedaan kepercayaan, dan sesungguhnya musik bisa dieksplor di dalam banyak konsep untuk kemudian berbicara dalam level tertinggi tentang moderasi beragama. Tapi terlepas dari itu semua, hal pertama memang yang perlu kita lihat bahwa apa yang menjadi kekuatan dari musik gerejawi, saya kemudian membahasakan dia sebagai sebuah estetika musik gereja, dan di dalam konsep estetika itu saya mengutip seorang dosen filsafat Delianggi yang kemudian menginterpretasikan estetika itu sebagai nilai-nilai manusiawi yang memiliki 4 nilai, dan di dalam nilai-nilai itu ada nilai yang pertama kekudusan sebagai kebaikan sekaligus merupakan kebenaran, dan kebaikan adalah kekudusan yang sekaligus merupakan keindahan. Kemudian yang ketiga itu kebenaran adalah keindahan sekaligus merupakan kekudusan, dan keempat itu keindahan adalah kebenaran yang sekaligus merupakan kebaikan. Jadi 4 hal ini merupakan nilai-nilai yang saling terhubung satu dengan yang lain, dan manifestasi dari itu semua dapat kita lihat di dalam nilai-nilai dalam keindahan musik gereja. Ya. Dan karena itu, kalau dalam ekspresi musik gereja tidak tercerminkan nilai-nilai kekudusan, keindahan, kebenaran, dan kebaikan, maka itu tidak dianggap sebagai musik gereja yang indah, yang estetis. Ya. Oleh berpijak dari definisi itu, maka estetika musik gerejawi dilihat sebagai jalan atau cara untuk mengekspresikan religiusitas iman Kristen dalam keindahan bunyi, dalam kebenaran teologi, tapi juga mendorong untuk orang bersikap baik, ya, hidup di dalam kebenaran, keindahan, kebaikan, dan kekudusan. Nah, inilah titik di mana keindahan tapi juga mencerminkan kekudusan sebuah bagian yang integral dalam